Ada apa, Paman Pati? Jarang Lejong melihat banyak sekali pasukan kita yang Nagari berkemah di daerah Pacekan. Kita tidak mempunyai urusan dengan mereka. Barangkali mereka mencari Ayahanda Prabu Kertanegara untuk menghukumnya. Akan menjadi urusan besar bagi Gusti Prabu. Kalau kedatangan pasukan itu sengaja diundang oleh Sanggrang Wijaya. Wijaya, ini baru perkiraan saya, Raden. Tapi kalau melihat Wiraraja berpihak kepada Wijaya, maka hal itu tidak mustahil. Karena hubungan Wiraraja dengan Mancanagari cukup baik. Ayahanda Prabu harus diberitahu. Siapkan seluruh kekuatan Kediri. Tangkap Wijaya dan Wiraraja. Hidup atau mati. Dan semua laki-laki Majapahit yang membawa senjata. Bagaimana dengan pasukan dari Kitai Nagari? Siapapun yang berpihak kepada Wijaya adalah musuh Kediri. Dan siapapun yang memusuhi Kediri harus dihancurkan. Utusan Tuan Wijaya datang membawa surat. Suruh mereka masuk. Baik. Tuan-tuan, ditunggu Panglima Kemese. Baik, kalian tunggu di sini. Siap. Silakan duduk. Saya, Silanala Jaya, diutus mengaturkan surat dari Gusti Raden Wijaya buat Tuan Panglima Itemesi. Tuan Panglima Itemesi yang saya hormati. Surat Tuan sudah saya baca dan sangat saya pahami isi. Saya bisa mengerti kemarahan Baginda Sri Kubilaika atas tindakan mertua saya kepada utusan Baginda yang sangat menyakitkan hati. Untuk menebus kesalahan itu, sebagai menantu Sang Prabu, saya bersedia menyerah dan mengakui kedaulatan negeri Tuan atas negeri kami. Tapi yang perlu Tuan ketahui, saat ini Singasari atau Tumapel sudah dikuasai oleh negeri lain yang menyerang negeri kami dan merebutnya dari Sang Prabu Kertanegara setelah membunuh Sang Prabu. Saat ini, saya tidak memiliki kekuatan untuk merebut kembali negeri saya, sehingga penyerahan saya kepada Baginda Sri Kubilaika sangatlah tidak berarti apa-apa. Kecuali Tuan mau membantu kami merebut kembali Singasari dari kekuatan Kediri.
Sebagai orang taklukan, saya mengundang tuan-tuan untuk berkunjung ke perukuan yang kami bangun di Tanah Kari. Hormat saya, Sanggrama Wijaya. Kalau Tuan berkenan menerima undangan itu, kami siap mengawal Tuan-tuan ke Majapahit. Kami harus berunding lebih dulu. Nanti malam, tuan-tuan kami undang kemari dan mendengar jawaban kami. Sekarang, silakan tuan-tuan beristirahat. Baik, kami permisi. Saya akan mengantarkan mereka, Panglima. Beri mereka kemah yang bagus dan makanan yang enak. Baik. Panglima percaya dengan isi surat itu. Bahwa Tumapan dihancurkan negeri lain. Itu juga kita dengar dari penduduk. Pada bagian ini, surat Tuan Wijaya tidak bohong. Bagaimana dengan permintaan bantuan? Kelihatannya itu pun dia lakukan dengan jujur. Kenapa, Jenderal? Apa Panglima tidak curiga bahwa Tuan Wijaya mau memperalat kita untuk kepentingan dia sendiri? Bisa iya, bisa juga tidak. Kalau kita tidak membantu Tuan Wijaya, maka perjalanan jauh kita tidak membawa hasil apa-apa. Kita tidak dapat penyerahan diri negeri Jawa, karena negeri itu sudah direbut raja lain. Satu lagi yang menguntungkan kita adalah Tuan Wijaya akan selalu berhutang budi kepada negeri kita, sehingga Tumapan akan menjadi negeri taklukan yang akan selalu patuh. Kenapa kita tidak langsung menyerang ke Pacekan, Paman? Kalau benar mereka menuju Majapahit, pasti mereka akan mendaratkan pasukannya di Canggu. Sebaiknya kita mencegat mereka di antara Canggu dan Duku Majapahit. Itu lebih dekat, sehingga tenaga prajurit kita tidak terlalu lelah, hanya karena perjalanan. Lalu, bagaimana dengan pasukan Mantri Segara Winotan? Itu mudah. Besok pagi aku akan menyuruh Caraka mencegat mereka. Aku tahu, pasti Empu Tong Bajil akan melalui jalan pintas lewat hutan Purwa. Apapun yang terjadi, harus ada pasukan khusus untuk menjaga kapal-kapal kita. Jenderal terkesan curiga kepada orang-orang Tuan Wijaya. Aku tidak mau kejadian Mengci terulang lagi. Kita belum terlalu mengenal watak orang sini. Kalau begitu Jenderal Kausin dan sebagian perwira memimpin sepertiga pasukan untuk bertahan di sini. Saya akan menemui Tuan Wijaya. Hati-hati, Panglima. Kalau terjadi apa-apa, seorang pribumi untuk penunjuk jalan menuju Majapahit. Saya segera kembali kalau sudah ada pembicaraan dengan Tuan Wijaya. Baik, Panglima. Pasukan Kediri sedang menuju kemari, Gusti. Banyak sekali. Hati-hati, mungkin ada jebakan yang mereka atur. Ada berita penting, Tuan Panglima. Mata-mata saya melihat pasukan Kediri sedang menuju kemari. Mungkin ada mata-mata mereka yang melihat pasukan Tuan berkemah di Pacekan.
Kami akan membantu tuan-tuan. Kalau benar musuh Tuan Wijaya yang datang. Tuan tidak usah meragukan kami. Kami bukan pembohong. Kami bukan pembohong. Jangan ada yang berpencar. Tahan dulu. Kita lihat apa benar itu musuh mereka. Ayo hadang mereka. Berapa lama lagi kita sampai di Majapahit? Setengah hari perjalanan, nanti kita akan membelok ke arah selatan. Di mana letak Kediri? Jauh di barat selatan. Mereka akan mengikuti pinggiran sungai Pacikan ini sampai ke negerinya. Kenapa Kediri tidak langsung menyerang Majapahit? Pasti lebih dekat ke arah Majapahit daripada menyerang desa Pacikan. Tak ada alasan mereka menyerang Majapahit. Karena selama ini kami tidak pernah memberontak ataupun mengadakan perlawanan. Kita berangkat lagi sekarang. Apa pasukan Tuan sudah siap? Bagaimana dengan tentara Tuan yang luka-luka dan yang tewas? Sebagian pasukan saya tinggal di sini. Tolong seorang prajurit Tuan, paling tidak harus tinggal, untuk penunjuk jalan ke Majapahit. Baik, serangan ini harus diketahui Gusti Wijaya. Pasukan kita yang nagari datang. Ya. Pasukan kita yang nagari datang. Ya. Pasukan kita yang nagari datang. Pasukan kita yang nagari datang dengan rombongan Gusti Nanggalawi. Jangan sampai terlambat. Mantri Selana Jaya berhasil mengajak pasukan mancanegara itu untuk menghadap Gusti Wijaya. Kalau mereka bersedia membantu kita, Kediri pasti bisa dihancurkan dengan cepat. Segalanya sudah jelas sekarang. Wijaya memang sengaja meminta bantuan kepada pasukan kita yang Nagari. Dia pasti akan melakukan pemberontakan kepada Kediri. Kalau Gusti Pati tidak memecah pasukan menjadi dua, saya yakin kita mampu mengalahkan mereka. Paling tidak kita bisa mempertahankan diri tanpa harus lari secara memalukan. Kekuatan mereka bukan main-main, Tok Bajil. Mereka bukan penduduk desa yang biasa kalian takut-takuti. Pangeran, kita bicara soal jumlah. Sehebat apapun kita kalau jumlahnya lebih sedikit, secara perhitungan kita akan kalah. Pangeran, saya minta Pangeran jangan terlalu melecehkan kekuatan kami. Apa Pangeran menutup mata akan jasa kami dalam penaklukan Singasari tempoh hari? Atau Pangeran mengendaki kami melepaskan diri dari kekuatan Kediri? Kami tidak keberatan. Sabar, Paman Bajil. Dalam situasi seperti ini, kita harus berpikir dengan tenang. Kaum pendekar akan tetap hidup dimanapun mereka berada. Karena kami adalah kawanan elang yang terbang bebas kemanapun kami suka.
Sebenarnya pendapat kalian itu semuanya benar. Apa yang dikatakan Pangeran Ardaraja juga benar. Pasukan kita yang Nagari kelihatannya sangat berpengalaman. Tapi pendapat Paman Tong Baju juga itu benar. Bahwa kekuatan kita lebih sedikit sehingga dengan mudah dilibas pasukan mereka. Pokoknya, kita tidak boleh membiarkan Sang Grama Wijaya mengalahkan Kediri. Tidak harus berjuang habis-habisan. Jelasnya bagaimana? Apa seluruh pasukan yang ada di Singasari kita pusatkan di Kediri? Atau bahkan perlu ditambah lagi dengan sisa pasukan Kakang Pati yang ada di sini? Kalau aku menjadi Raden Wijaya, maka akan kuhabiskan serangan ke Kediri. Akan kukerahkan seluruh kekuatan bersama-sama pasukan kita yang Nagari untuk menghancurkan pusat kekuatan. Jadi, bagaimana? Kerahkan seluruh prajurit yang ada di Singasari untuk bergabung dengan induk pasukan di Kediri. Besok pagi, aku dan Pangeran Ardaraja akan menghadap Gusti Prabu. Dan kalian secepatnya menghimpun kekuatan untuk berangkat ke Kediri. Kekuatan terbesar yang mereka miliki berada di Kedaton Kediri. Di Singasari, bekas negeri kami yang mereka duduki, juga ada kekuatan. Tapi saya yakin, dengan kejadian kemarin, mereka akan menyatukan pasukan yang ada di Kediri. Kira-kira berapa kekuatan prajurit mereka di Kediri? Sekarang ini mereka memiliki 50.000 tentara terlatih dan 50.000 pemuda yang sudah dilatih olah keprajuritan. Tidak kurang dari 100.000 tentara, Tuan. Sebanyak itu? Ya. Jumlah itu termasuk 10.000 orang yang dikirim dari Singasari. Sekarang ini, kami hanya memiliki 5.000 prajurit, ditambah 3.000 prajurit dari Madura. Itu tentara kami yang berkumpul di sini. Apa kapal kami bisa sampai di Kediri? Bisa, dekat sekali dengan Kedaton. Kita kepung istana Kediri dari 3 jurusan. Berapa lama tuan-tuan bisa sampai di Kediri lewat jalan darat? 3 hari. Yang pasti, kami akan menghadapi tentara penjaga perbatasan di timur Kediri sebelum kita bisa menyerang kota raja. Gusti Sang Grama Wijaya pasti sudah mempunyai rencana tertentu. Maka dia menerima tekanan dari Raja Kubilaika lewat utusannya. Terus terang secara jujur, saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi negeri jajahan mancanegari. Rakyat jajahan, baik oleh mancanegari maupun oleh negeri tetangga, sama saja. Selalu tertekan, tidak ada kebebasan. Semula saya pun seperti kamu, Kamandanu. Tapi setelah Gusti Wijaya memaparkan rencananya, baru saya bisa mengerti. Tegasnya, Gampangnya begini. Kita menggunakan tenaga bala tentara Kitai Nagari itu untuk menaklukkan Kediri. Merebut kembali kekuasaan mereka atas Singasari, kekuasaan mereka atas Traf Rajasa. Sesudah itu baru membuat perhitungan dengan bala tentara Raja Kubilaika. jadi kita akan mengkhianati orang yang telah membantu kita? Kita sama-sama tahu, menjadi rakyat negeri Talukan sangat tidak menyenangkan. Masalahnya adalah kesungguhan dan keberanian kita untuk melawan. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehebatan olah keprajuritan tentara Kitai Nagari itu. Kelebihan kita lebih akrab dengan alam kita sendiri. Betul, Sakawuni. Kapan rencana kita menyerang Daha? Paling tidak saya harus secepatnya mempersiapkan pemuda-pemuda dan semua perlengkapan berikut perbekalan. Gusti Wijaya didampingi Ayahanda Wiraraja sedang berunding dengan Panglima Kemese di Kedaton. Kamu Wijaya! Kamu Wijaya!